tentang nasionalisme di era sekarang dengan berpikir lebih terbuka dan memperkaya diri terhadap nilai-nilai luar berupa nilai kebangsaan dan menambah pengembangan diri dalam nilai peradaban sehingga menjadi bangsa nasionalis yang maju ke depan dan unggul dalam segala hal. Patriotisme adalah satu pengertian, ajaran, atau prinsip mengenai kesetiaan dan semangat cinta tanah air. Bersamaan dengan ketertarikan pada Ibu Pertiwi serta perasaan ketertarikan dengan warga patriotik lainnya. Mencegah sikap patriotisme yang ekstrim harus dilakukan agar kehidupan masyarakat tercipta dengan baik, aman, dan damai. Yaitu menurut Ansari N 2008 halaman 7 menyatakan bahwa kegagalan bahkan kehancuran suatu bangsa lebih banyak disebabkan oleh minimnya kesadaran terhadap sejarah perjalanan bangsanya sendiri. Bahkan seringkali suatu bangsa kehilangan identitas kebangsaan karena merebut dari akar sejarahnya. Membumikan nilai-nilai patriotisme melalui jalur pendidikan pada dasarnya sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana disematkan dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Metode penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan tanggal 6 Oktober sampai 12 Oktober 2023. Tempat penelitian dilaksanakan di Universitas 17 Agustus 1945. Peneliti menggunakan metode deskriptif yang menuntut peneliti untuk dapat mendeskripsikan hasil konstruksi informan tentang nasionalisme. Data yang diperoleh pun bersifat kualitatif atau lebih tepatnya kualitatif interaktif karena data yang dihimpun berasal dari interaksi antara peneliti dengan informan. Data tersebut disajikan dalam bentuk teks dan dianalisis dengan bentuk statistik. Lalu ada hasil, misalnya akan saya bacakan hasilnya. Ada Audi Saiful, usia 20 tahun, membaca dan memasak. Salma Putri, umur 20, mendengarkan musik. Karnianda, usia 21 tahun, hobi menonton film. Dan Sari, umur 20 tahun, hobi menyanyi dan membaca. Lalu ada Agung Prasetya, umur 20 tahun, hobi traveling dan menonton. Ya, menurut Agung, nasionalisme itu sikap kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ia lebih merupakan pemahaman terhadap bangsa dan negara. Menurut Agung Prasetya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus pada wawancaranya 6 Oktober 2023. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi Agung, nasionalisme itu baru sebatas sikap, belum sampai pada perilaku. Bangga dengan kekayaan Indonesia. Informasi ketiga adalah Sari Indah berumur 20 tahun yang mengungkapkan bahwa nasionalisme adalah jasa cinta serta bangga pada tanah air dan bangsanya. Banyak hal yang membuat Sari ingin pindah ke negara lain, tetapi nilai itu dipertahankan lama. Disebabkan ada kekayaan fauna yang ada di Indonesia, seperti harimau Sumatera dan orangutan. Menurut Sari, nasionalisme tidak berarti persoalan hak dan kewajiban sebagai negara, karena ada juga warga negara yang mampu mewujudkan kecintaannya terhadap Indonesia. Sari menyatakan bahwa patriotisme adalah berkorban untuk negara, baik harta, jiwa maupun raga. Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Abdullah tahun 2005 yang menyatakan bahwa patriotisme adalah awal sekaligus landasan emosional dan nasionalisme. Sari merasa bahwa kebanggaan terhadap kekayaan fauna Indonesia merupakan manifestasi dari rasa cinta pada Indonesia. Artinya rasa cinta tanah air ditunjukkan melalui keberadaan hal-hal material yang menjadi milik suatu negara. For what it is and no matter what it is. Informan kedua adalah Salma Putri berumur 20 tahun yang menyatakan bahwa hal yang paling penting adalah mengakui dan menyadari rakyat Indonesia bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri, karena rakyatnya mempunyai identitas kewarganegaraan dan nilai-nilai yang dianut dari suku asalnya. Nasionalisme tidak sama dengan menyerahkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara, karena nasionalisme hanya identitas saja, padahal kesetiaan kadang-kadang mengandung istilah action speak louder than words. Menurutnya, nasionalisme itu harus dilihat melalui usaha yang dilakukan untuk menunjukkan itu. Maka implementasi nasionalisme itu sendiri adalah patriotisme. Berarti patriotisme lebih tinggi daripada nasionalisme karena sudah ada actionnya, sudah ada perilakunya. Pendapat Salma ini bertentangan dengan pendapat Kohn dalam buku Daliman tahun 2006 yang mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Baik, yang pertama kita akan membahas ancaman dan tantangan dalam metode penelitian itu. Yang pertama tentang kelompok ekstremis agama yang tidak mengakui konsep nasionalisme dan menolak segala
aktivitas yang dianggap patriotisme sekunder. Lalu yang kedua, kelompok pseudo-nasionalis yang pura-pura nasionalis namun hanya menggunakan nasionalisme sebagai sarana untuk memperoleh kekuatan politik dan ekonomi bagi dirinya. Lalu yang ketiga, kelompok regionalisme dan separatisme yang mempunyai fanatisme berlebihan terhadap daerahnya sendiri dan mengabaikan kepentingan daerah lain. Lalu yang keempat, kelompok rasis yang percaya pada supremasi dan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Lalu yang kelima, kelompok fanatik ultra religius yang menyebarkan kebencian terhadap agama lain dan pengikutnya. Lalu yang keenam, korupsi yang dapat membuat masyarakat pesimis dan apatis terhadap nasionalisme dan patriotisme. Setelah ada tantangan, pasti ada peluang dan harapan. Ada sebuah gagasan yaitu civic nationalism yang artinya aksi dan gerakan nasionalis yang bertumpu atau berbasis pada citizenship atau kewarganegaraan apapun latar belakang etnis, bahasa, dan keyakinan atau agama warga negara tersebut. Menurut Nuri Susono dari dosen ilmu politik FISIP dari UI, menyoroti permainan politik identitas dalam ruang perpolitikan di Indonesia sebagai tantangan dengan menitik beratkan pada keterkaitan nasionalisme dan kewarganegaraan, konteks eksistensi negara bangsa yang mendapat tantangan serius dari dua gerakan yang bertentangan, menyempal, dan menyatukan. Identitas bangsa. Seperti apa wujud negara Pancasila dalam praktiknya nih? Dalam praktik, menurut Irwan Abdullah menyatakan bahwa integrasi nasional tidak dapat dicapai hanya dengan nasionalisme politik. Dibutuhkan semacam common ground yang bisa menjadi landasan untuk membangun harmoni dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki risiko tafsiran yang dinamis. Akibatnya ini akan menjadi multitafsir dan riskan ditafsirkan menurut keinginan dan kepentingan kelompok tertentu. Nasionalisme Pancasila yaitu pergerakan nasionalisme yang dimulai pada saat munculnya organisasi lainnya seperti Syarikat Islam, Himpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lainnya. Pada tahun 1928 mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Hal tersebut dipertegas dalam bentuk dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Nasionalisme dalam pembangunan yaitu perspektif Pancasila. Humanisme integral ini nyata dalam perundangan manusia sebagai makhluk multidimensional dan multirelasional, sebagai makhluk religius sila pertama, makhluk individual yaitu sila kedua dan sila kelima, dan makhluk sosial dalam dimensi politik, geografis, budaya yaitu sila ketiga, 4, dan 5, dan makhluk ekologis sila ketiga dan kelima, dan sebagai makhluk historis sosial yaitu sila ketiga dan sila keempat.